Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan aktivitas hingga pada saat ini. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW terhadap kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau menjelaskan makalah yang berjudul etika atau adab terhadap kalamullah. Kenapa tema ini penting? Karena Al-Quran ini adalah bukan buku biasa, tapi Al-Quran adalah firman Allah, petunjuk hidup, sumber-sumber hukum, dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang memperlakukan Al-Quran tanpa adab yang baik. Misalnya membaca Al-Quran dengan bercanda, mengatakan Al-Quran sembarangan, contohnya di WC, di bawah, pokoknya sembarangan, atau membuka aplikasi Al-Quran di HP sambil membuka hal yang tidak pantas. Contohnya baca Al-Quran sambil balas WA, buka Al-Quran sambil scroll TikTok, sambil scroll IG. Nah, oleh karena itu penting bagi kita memahami bagaimana adab yang benar terhadap kalamullah. Oke, next. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Dalam Al-Quran terdapat petunjuk hidup seperti hukum-hukum Islam, kisah-kisah umat terdahulu, dan pelajaran kehidupan. Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah. Maksudnya gimana ya? Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur manusia sama manusia dan manusia dengan lingkungan. Karena kedudukan Al-Quran sangat mulia, maka Al-Qurannya harus dilakukan dengan penuh kehormatan. Namun realitanya masih banyak yang belum memahami adab terhadap Al-Quran. Contohnya menyentuh mushaf tanpa bersuci atau tidak mempunyai wudu. Ini adalah salah satu contoh adab yang kurang baik. Atau membaca Al-Quran tanpa memperhatikan tajwid. Nah, contohnya membaca Al-Quran dengan asal-asalan, panjang yang harus dipendekin, harusnya pendek dipanjangin, harusnya ditahan malah diizharkan. Nah, itu adalah salah satu adab yang kurang baik, apalagi kita yang misalkan belum ngerti bagaimana cara membaca Quran yang benar tapi kita tidak mau belajar. Itu sangat bisa membuat kita melakukan dosa besar atau tidak mendengarkan ketika baca Al-Quran dibacakan. Ini gimana ya maksudnya? Misalkan ada orang yang lagi baca Al-Quran tapi kita malah bercanda, malah ngobrol, malah dengerin musik. Itulah salah satu adab yang kurang baik gitu. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi kalamullah, bagaimana etika terhadap kalamullah, dan bagaimana etika terhadap kalamullah di zaman era digital seperti ini. Tujuannya adalah mengetahui pengertian kalamullah, memahami etika atau adab terhadap Al-Quran, dan mengetahui adab terhadap Al-Quran di zaman era digital seperti ini. Oke. Kalamullah artinya firman Allah secara bahasa, kalam artinya perkataan, dan Allah artinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamullah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kalamullah menunjukkan kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang dijelaskan di Al-Quran surat Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalamullah. Yang artinya, jika ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dalam ayat ini Allah menggunakan istilah kalamullah dalam artinya Al-Quran benar-benar firman Allah, bukan perkataan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tetapi benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya adalah Al-Quran ini adalah firman Allah, jadi kita nih harus benar-benar memuliakannya gitu. Oke, next. Kedudukan Al-Quran dalam Islam ini sangat tinggi karena Al-Quran ini adalah sumber hukum utama dalam kehidupan, menjadi petunjuk hidup, dan adalah salah satunya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai penutup wahyu. Nah, ada dalil dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59, fa'in tanaza'tum fi syai'in faratuhu illallah wa rasul, yang artinya jika kalian berselisih
maka kembalilah kalian kepada Allah dan Rasul. Maksudnya adalah kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah sumber hukum utama. Misalnya nih, kalian ada masalah hidup, contohnya dalam keluarga, dalam ekonomi, atau malah dalam ibadah kalian, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya dibaca, tetapi dijadikan pedoman agar lebih terasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah hudal linnas. Ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya adalah Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia agar manusia ini hidup dengan benar. Maksudnya benar ini berada di jalan yang lurus, tidak melenceng, dan bisa terhindar dari godaan setan, dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bisa mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nih misalkan dekat kepada Al-Quran, kita tidak akan mudah tersesat. Tetapi jika kita jika kita hidup tanpa Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, apalagi gak ada adab sama Al-Quran, kita sebagai manusia malah mudah tersesat, malah bisa terjerumus kita kepada kemaksiatan. Lalu Al-Quran ini juga melindungi kita dari perbuatan maksiat. Oke, next. Adab yang baik terhadap Al-Quran. Jadi adab ini adalah akhlak yang baik, gitu. Maksudnya adab ini adalah tata krama, gitu. Yang seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar, adab adalah mengambil akhlak yang mulia. Jadi adab ini bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ilmu, dan terhadap Al-Quran juga. Adab juga menunjukkan kualitas iman seseorang. Jadi kalau nggak ada adab, kita nggak ada iman. Itu maksudnya iman kita kurang. Pentingnya adab terhadap wahyu. Berinteraksi dengan Al-Quran bukan aktivitas biasa, tetapi ibadah, maka perlu adab. Jadi Al-Quran ini adalah bukan hanya sekedar membaca aja, atau bukan hanya sekedar mengamalkan saja, tetapi Al-Quran ini juga termasuk ibadah. Karena membaca Al-Quran juga bisa satu hurufnya ini dihitung kalau nggak salah itu 27 pahala ya, kalau saya lupa apa 10 pahala gitu. Maka kalau kita baca Al-Quran nggak pakai adab, aduh sayang banget gitu maksudnya. Malah kita bisa terjerumus ke dalam dosa besar gitu. Yang keempat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Artinya, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Penjelasan ayat ini adalah apabila ada orang yang membaca Al-Qur'an, ada yang sedang mengaji, kita tuh wajib mendengarkan gitu, wajib. Dengarkan, bukan wajib sebenarnya, ya diamlah gitu. Jangan kita malah teriak-teriak, malah apalagi sampai mengganggu orang yang lagi baca Al-Qur'an ini. Itu nggak baik. Karena itu adalah firman Allah gitu. Karena mendengarkan Al-Quran juga adalah salah satu ibadah, walaupun kita nggak baca, cuma mendengarkan, tapi kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Al-Quran tersebut gitu. Jadi sayang banget jadinya kan kalau kita ada orang baca Al-Quran malah kita ganggu, malah kita berisik, itu sayang banget gitu. Oke, lanjut. Ada beberapa adab, maksudnya ada beberapa adab terhadap Al-Quran. Yang pertama, bersuci, atau yang seperti dijelaskan sebelumnya, berwudu dulu sebelum menyentuh Al-Quran gitu. Dijelaskan di surat Al-Waqiah ayat 79, la yasma'u illa mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya adalah jika ada orang yang ingin membaca Al-Quran, ingin menyentuh Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, itu harus suci dulu gitu. Jadi ayat ini menjadi dasar pentingnya gitu. Ayat ini menjelaskan pentingnya kita bersuci sebelum memegang atau membaca Al-Quran. Bahkan di zaman dulu pun seperti Umar yang membaca Al-Quran ketika ingin menyentuhnya, adanya menyuruh Umar ini untuk bersuci dulu gitu. Karena saking sucinya Al-Quran ini dan tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Yang kedua itu membaca tempat bersih. Kenapa kita harus baca Al-Quran tempat bersih? Ya karena Al-Quran ini adalah kitab Allah dan isi firman-firman Allah. Gak mungkin dong kita baca di tempat yang penuh kotoran burung, kotoran ayam gitu kan, kita nggak mungkin. Jadi contohnya kita baca di masjid, di kamar yang bersih, di pokoknya tempat yang bersih dan bagus lah, bersih, wangi gitu. Pokoknya hindari tempat-tempat kotor. Nah, memuliakan Al-Quran maksudnya apa? Jangan Al-Quran ini maksudnya tuh jangan diletakkan di lantai, jangan dilempar-lempar, apalagi tendang gitu kan, aduh jangan itu. Apalagi
injak tuh astagfirullah, jangan sampai pokoknya. Nah, jangan sambil bercanda juga membacanya gitu. Karena Al-Quran ini benar-benar mulia. Kalau kita menghormati Al-Quran, Allah juga akan memuliakan kita gitu. Karena banyak di luar sana orang-orang menggunakan Al-Quran itu dunia dapat, akhiratnya dapat, sukses dunia akhirat gitu. Semoga kita termasuk dari bagian tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tartil. Dalilnya itu ada di surat Al-Muzammil ayat 4. Yang artinya adalah membacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Al-Quran tartil, pokoknya baca Al-Quran itu dengan tartil gitu. Maksudnya adalah baca Al-Quran itu dengan cepet-cepet gitu. Emang mau kemana sih cepet-cepet gitu kan? ada urusan apa gitu. Mungkin kita bisa pelan-pelan gitu. Nah, karena tujuan, nah, ya gimana ya? Karena tujuan baca, karena Al-Quran ini tujuannya bukan membaca Al-Quran ini tujuannya bukan cepat-cepat selesai, tapi apakah kita bisa paham apa yang kita baca dan kita bisa menyimpulkan atau bisa mempraktekkan membaca Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Ibnu Abbas pernah berkata, lebih baik sedikit tapi tartil daripada banyak tapi terburu-buru. Maksudnya adalah kualitas itu lebih penting daripada kuantitas gitu. Lebih baik kita baca sedikit 1 halaman tapi tartil, setengah halaman tapi tartil, daripada kita baca 10 juz 20 juz sehari tapi baca buru-buru. Itu sama aja bohong, itu cuma dapat capeknya doang gitu maksudnya. Kan sayang gitu kan. Lanjutnya, adab Al-Quran terhadap zaman era digital seperti ini. Sekarang banyak Al-Quran memakai HP, jadi memudahkan kita untuk baca Al-Quran di mana aja gitu, tanpa kita harus membawa mushaf. Jadi Quran kita nggak kotor. Tapi ada tapinya nih, di HP juga kita juga harus pakai adab gitu. Contohnya, jangan buka Al-Quran sambil chat yang tidak penting gitu. Maksudnya tuh, jangan kita baca Al-Quran tapi sambil chat siapa gitu misalkan kan, matikan notifikasi agar kita tidak terganggu gitu. Jangan buka bersama dengan hal maksiat. Contohnya kita lagi buka Al-Quran tapi scroll TikTok. Tahu lah kan isi scroll TikTok kayak gimana kan. Nah, karena walaupun bukannya di HP tapi isinya ini tetap firman Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita nggak bisa main-main gitu. Nah, contoh adab di apa baca Quran HP ini, contohnya adalah letakkan HP dengan baik gitu, jangan taruh sembarangan. Nah, bahkan ada yang berpendapat kalau tangan kita kotor itu jangan sampai kita megang HP yang sedang buka Al-Quran gitu, meskipun hanya layar gitu. Terus jangan bercampur kita lagi buka HP tapi otak kita malah fokus pada kerjaan, itu tuh nggak baik gitu. Maksudnya mengganggu kita dalam membaca Al-Quran gitu. Nah, hikmah menggunakan Al-Quran ini banyak gitu. Kita bisa iman bertambah, kita mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menjadi penting bagi bagi kita gitu, agar kita bisa juga tenang dalam kehidupan kita dan mendapatkan hikmahnya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang sangat mulia. Karena itu kita harus melakukan Al-Quran dengan penuh adab gitu. Karena adab etika terhadap Al-Quran ini meliputi seperti bersuci, membaca tempatnya bersih, menggunakan mushaf, membaca dengan tartil, tidak terburu-buru, menjaga adab mushaf walaupun itu ada di handphone atau di alat digital lainnya gitu. Dan menggunakan Al-Quran ini adalah bentuk salah satu iman gitu, bukan hanya dibaca tetapi dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Biasakan membaca Al-Quran itu setiap hari gitu. Maksudnya setiap hari juga tuh membaca jujur, boleh banyak tapi tartil gitu. Tapi maksudnya tuh seperti yang dikatakan Ibnu Abbas tadi, lebih baik sedikit tapi gak banyak gitu. Maksudnya lebih baik sedikit tapi tartil gitu. Dan kita bisa juga mendapatkan hikmah dari ayat yang kita baca tadi, daripada kita baca sehari 20 juz tapi terburu-buru cuman capek mulut doang gitu kan. Maksudnya sayang banget gitu. Nah, terus yang kedua itu jaga adab ketika membaca Al-Quran. Jadi kita baca pakai celana pendek itu nggak baik. Jadi usahakan tuh pakai baju, misalkan pakai jubah, pakai peci, pakai sarung gitu. Ya minimal menutup semua aurat lah gitu. Jangan sampai kita baca Al-Quran malah pakai baju lekbong, pakai celana pendek. Terus pokoknya yang lain-lainnya gitu. Pokoknya tutup aurat lah gitu kan. Terus paham isi Al-Quran gitu. Jadi kita paham apa yang kita baca, bukan hanya kita baca aja gitu. Jadi kita bisa maksudnya bisa mengamalkan apa kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat,
amalkan dalam kehidupan. Nah, jadi seperti kita bilang, yang saya bilang tadi, amalkan gitu, amalkan. Misalkan dalam Al-Quran disuruh berzakat gitu, nah kita juga zakat. Nah misalkan Al-Quran suruh membantu dan saling menolong, kita saling menolong. Kalau Al-Quran suruh kita beribadah, kita ibadah tepat waktu gitu. Nah, karena jika kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini, pasti pasti kehidupan kita ini tenang, kehidupan ini berkah. Karena Al-Quran ini benar-benar firman Allah dan nggak mungkin bohong lah gitu, maksudnya kan orang benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad gitu. Nah, karena adab tertinggi ini adalah terhadap Al-Quran gitu. Tapi harusnya tuh adab tertinggi ini bukan hanya membacanya aja gitu, tapi mengamalkannya juga termasuk adab gitu. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.